Oke, acaranya kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik semua ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara hari ini. Yang pertama, registrasi peserta. Yang kedua, ada pembukaan. Yang ketiga, ada sambutan. Yang keempat, ada penyampaian materi. Yang kelima, ada sesi tanya jawab. Yang keenam, ada dokumentasi. Yang ketujuh, ada door prize. Yang kedelapan, ada penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kewirausahaan Business Talk Series 2 dengan tema The Smart Way to Set Up Your Business and Financial Management resmi dibuka. Yang terhormat, Saudara Pinasti Bagas Pambudi, selaku Wakil Ketua BEM FIPA UNY 2022. Yang saya hormati Saudari Gina Aziza, selaku Ketua Pelaksana Business Talk Series 2. Dan yang saya hormati pula Saudara Fadli Rian Wicaksana, selaku narasumber Business Talk Series 2. Serta teman-teman peserta Business Talk Series 2 yang berbahagia. Ucap syukur kepada Tuhan saya panjatkan karena pada malam hari ini bisa terlaksana sebuah webinar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Biro Bisnis dan Kemitraan BEM FIPA UNY 2022. Sebelum acara dimulai, terdapat sepatah dua patah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Business Talk Series 2 dan juga Wakil Ketua BEM FIPA UNY 2022. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua BEM FIPA UNY 2022. Kepada Mas Pinasti, waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, cek masuk suaranya ya. Masuk, Mas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Business Talk dari Biro Bisnis dan Kemitraan dari BEM FIPA UNY, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang saya hormati Mbak Gina ya, dan Mas Fadli selaku Ketua Panitia dan juga narasumber pada malam hari ini. Terus yang saya hormati juga dan saya banggakan teman-teman Panitia dan juga pengurus BEM FIPA UNY, serta seluruh teman-teman peserta yang berbahagia. Pertama kali saya mau mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman di acara Business Talk. Nah, acara ini yang nantinya akan memberikan apa ya istilahnya ya, manfaat lah, gitu. Manfaat untuk kita semua terkait dengan dunia perbisnisan dan juga ekonomi mungkin ya kayak gitu. Dan harapannya nanti teman-teman silahkan untuk turut aktif dalam acara diskusi ya. Dan juga di akhir nanti akan ada door prize yang memang menarik. Tentunya semoga juga dapat menambah semangat untuk teman-teman menyimak acara Business Talk ini dari awal sampai akhir nanti. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan pada acara malam hari ini, dan juga memohon maaf mengizinkan Mas Bagaskara karena beliau sedang berhalangan, sedang KKN kayak gitu. Dan terima kasih atas atensinya untuk acara nanti, dan mohon maaf apabila dalam penyambutan malam hari ini kurang optimal seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sambutan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Mas Pinasti Bagas yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Business Talk Series 2. Kepada Mbak Gina, waktu dan layar dipersilakan. Halo, cek. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Mbak. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Mas Pinasti Bagas Pambudi selaku Wakil Ketua BEM FMIPA UNY, kepada para peserta dan juga teman-teman dari Biro Bisnis dan Kemitraan selaku penyelenggara Business Talk 2 ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bersama di ruang Zoom meeting ini dalam acara BTS 2 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia dari acara ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran partisipasi dari teman-teman semua pastinya. Terima kasih atas antusiasnya gitu mengikuti BTS 2 dan tentunya juga kepada semua rekan yang telah membantu hingga acara ini dapat terlaksana. Sedikit aja tujuan dari BTS ini itu memberikan pengetahuan tentang ekonomi dan bisnis yang tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Pambudi. Jadi acara BTS 2 ini berupa talk show sesuai dengan tema yang diangkat di BTS 2 yaitu The Smart Way to Set Up Your Business and Financial Management. Jadi cara cerdas untuk mengatur bisnis dan memanajemen keuangan. Pokoknya teman-teman ikutin terus BTS 2 ini sampai selesai karena bahasannya itu sangat menarik dan juga nantinya ada door prize yang pasti juga sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Dengan ini harapan kami selaku panitia dengan diadakannya BTS 2 bisa menambah pengetahuan, pengalaman dan juga relasi. Mungkin tidak usah berlama-lama ya. Akhir kata dari saya memohon maaf jika nantinya terdapat kekurangan maupun kesalahan pada berlangsungnya acara malam hari ini. Selamat mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Gina atas sambutannya ya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Gina tadi bisa memotivasi kita untuk menyimak materi yang akan diberikan oleh narasumber kita nanti. Selanjutnya, saya akan membacakan rules undian untuk door prize-nya. Yang pertama, peserta mengisi link ambil nomor undian yang telah dikirim di WA Group ya. Yang kedua, peserta konfirmasi ke CP untuk ambil nomor undiannya. Yang ketiga, peserta mengikuti acara hingga akhir. Dan yang keempat, peserta mengisi presensi akhir. Apabila tidak mengisi, maka nomor undian akan gugur. Oke. Selanjutnya, kita perkenalan dulu gak sih? Seperti kata pepatah, tak kenal maka kata sayang, kalau udah sayang ditanggung masing-masing ya. Oke, perkenalkan nama aku Ananda Sri Herlinda Pranidya selaku moderator webinar Kewirausahaan Business Talk Series 2 yang akan membantu jalannya acara hingga acara ini berakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya ke acara intinya. Pada malam ini, kita akan dibersamai oleh narasumber yang keren banget nih. Teman-teman kira-kira udah pada tahu belum sih siapa narasumbernya? Ayo, udah pada tahu belum nih? Pastinya udah pada tahu ya, dilihat dari pamflet yang tersebar. Iya, bener banget. Ada Mas Fadli Rian Wicaksana. For your information, Mas Fadli ini merupakan Ketua Biro Bisnis dan Kemitraan BEM FMIPA UNY 2022 nih. Juga Mas Fadli ini merupakan Certified Presenter of TOA Gold. Mantap banget kan?
Oke, sebenarnya masih banyak nih CV-nya dari Mas Fadli yang kalau misal aku sebutin satu-satu gak akan cukup ya sampai malam ini. Nah, langsung aja kita sapa nih. Halo Mas Fadli. Halo, Iya. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, baik ya. Lagi ada kesibukan apa nih kira-kira? Kesibukannya ya mungkin seperti manusia pada biasanya ya. Oke, baik. Langsung aja ya. Sepertinya teman-teman juga udah pada gak sabar nih dengerin materinya. Langsung aja ya, waktu dan layar aku serahkan ke Mas Fadli. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Ini suara saya jelas ya? Jelas Mas. Oke, baik. Saya izin share screen ya, teman-teman panitia. Oke, sebentar. Sebentar teman-teman ya. Apakah sudah masuk? Sudah, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat ya. Ya, walaupun sekarang sudah malam ya, sudah malam, besoknya hari Sabtu, mungkin ada yang masih beraktivitas ataupun ada yang sudah libur gitu ya, bisa bersantai di rumah, istirahat dan sebagainya. Dan lagi teman-teman di sini luar biasa ya, bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita ya, walaupun secara online ya, lagi-lagi secara online. Sejak pertama kita pandemi dulu sampai sekarang, mungkin lain waktu kita bisa bertemu secara offline gitu, tatap muka secara langsung. Oke, di sini kita membawa tema The Smart Way to Set Up Your Business and Financial Management. Jadi di sini nanti ada dua bahasan gitu ya tentang set up your business dan juga financial management. Semuanya perkenalkan ya. Ini tadi sudah diperkenalkan, cuma saya mencoba memperkenalkan diri saya lagi. Di sini saya Fadli Wisaksana sebagai Kepala Biro Bisnis Kemitraan ya. Kemudian ini program kita juga. Juga saya sebagai konsultan of God dan juga certified presenter of Ewa Group. Yang mungkin teman-teman kalau belum tahu tentang Ewa Group ya. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi tadi poin bahasan kita ada dua, setup bisnis dan juga financial management. Setup itu membangun gitu ya. Jadi kita membangun bisnis gitu. Oke. Nah, dimulai dari bisnis framework. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa dalam bisnis itu sama halnya seperti sebuah bangunan rumah. Jadi frameworknya sama seperti bangunan rumah. Ada pondasinya, ada apa ya, sagaknya, bukan sagak ya, tiang ya. Ada tiangnya, ada pilarnya, yang dia ya ibaratnya untuk menyangga bangunan sekokoh itu gitu. Dan juga ada atapnya juga, yang mana itu sebagai radar atau kompasnya. Jadi ada tujuannya teman-teman. Nah di sini yang perlu kita tahu, fondasi jelas harus kuat, people-nya, timnya itu juga harus kuat. Lalu ada pilar satunya marketing, pilar dua operasional. Jadi marketing dan operasional harus balance. Nah, gimana kalau misalnya nggak balance? Kita next ya. Nah, jadi ketika dia nggak balance, tidak seimbang gitu ya. Misal kita mengeluarkan marketing hanya 60 juta misalnya, katakanlah seperti itu. Operasional sampai 1 M. Akhirnya apa? Bisa roboh gitu, karena tiangnya nggak kuat. Nah, itu mungkin sedikit gambaran kita di awal ya. Oke, kita mungkin langsung next ke 5 tahapan. Jadi, dalam bisnis ini, semua bisnis besar itu pasti melalui yang namanya business growth alias pertumbuhan bisnis gitu ya. Jadi ada pertumbuhannya. Nggak ada yang namanya bisnis itu baru kita buka langsung mapan gitu ya, langsung laris. Itu nggak ada. Semuanya butuh proses, termasuk bisnisnya teman-teman misalkan. Saya juga misal seperti itu. Nah, banyak orang yang baru mulai bisnis di awal, tapi udah langsung mikir gimana caranya nyari investor gitu, biar berkembang. Iya benar, biar berkembang. Cuman apakah caranya bisa dikatakan sesuai dengan strateginya gitu ya? Karena bisnis itu tidak hanya kita main-main saja, tapi ada perhitungannya juga. Nah, banyak juga yang dia bangun bisnis hanya karena dia jago teknis, pandai jualannya. Padahal belum paham soal bisnis gitu ya, dan juga belum paham kebutuhan pasarnya. Nah, misalkan aja seperti ini, produk unik. Mungkin itu
teman-teman sering dengar ya, kita bikin suatu hal yang unik gitu ya, karena belum ada misal seperti itu. Itu bukan jaminan teman-teman. Misal ada yang bilang, oh ini produknya belum ada nih di Indonesia. Justru ada dua kemungkinan, memang belum ada atau memang nggak ada gitu, emang nggak dibutuhin, makanya dia nggak pernah ada gitu. Nah, makanya banyak yang bisa bikin ini, bikin itu dan sebagainya, tapi permasalahannya bukan di produknya gitu. Bisnis itu dasarnya melakukan dua hal. Yang pertama memenuhi kebutuhan, yang kedua menyelesaikan masalah. Nah, fokusnya di sana. Kebutuhannya ada nggak? Masalahnya ada nggak? Itu dulu yang perlu ditemukan. Baru cari solusinya. Kayak ibaratnya gini, saya berikan sebuah analogi ya. Ini sebuah mindset ibaratnya. Ada mungkin teman-teman juga, atau mungkin termasuk siapa ya, itu pernah berkata seperti ini. Aku punya produk ini, dan aku harus jualan. Ada mindset yang seperti itu. Paham ya? Aku punya produk ini, dan aku harus jualan. Gitu. Nah, bayangin, kalau kamu ke dokter, kita analoginya sebuah dokter gitu ya. Begitu kamu masuk ke ruangan dokter, dokter tuh bilang, kamu mau nggak? Ini aku ada obat, lagi promo loh. Gitu. Tanpa tanya, nggak tanya dulu gitu, sakitnya di mana gitu misalnya. Nggak tanya, nggak diperiksa dulu, tapi langsung disuruh beli antibiotik misalnya. Kesal nggak? Aneh misalnya. Tapi itu kenyataan yang dilakukan banyak orang gitu. Makanya mereka bilang, aku punya produk ini dan aku harus jualan. Nah, bayangin kalau dokter bilang gitu. Aku punya skill operasi dan aku harus operasi orang. Aneh nggak? Jadi dokter itu dia akan selalu tanya terlebih dahulu, problemmu apa, sakitnya di mana, gitu, rasanya gimana, nggak enaknya di mana, tanya semuanya. Kalau nggak jelas, periksa darah lengkap. Nah, harus jelas banget problemnya di mana. Baru dia akan kasih obatnya atau tindakannya, gitu. Nah, kebanyakan dari kita malah kebalik. Ini obatnya duluan, dijual semua. Pokoknya jualan dulu. Nah, makanya closing-nya rendah. Dokter closing-nya tinggi, teman-teman. Tadi ya, fokus ke problem. Oke, jadi baik lagi, bisnis growth ini atau pertumbuhan bisnis ada 5 tahapan. Ini nggak bisa diloncat sebenarnya, tapi bisa dipercepat. Nah, ini beda, teman-teman. Yang perlu dipahami adalah tidak tingkatan itu, tidak cara, tidak juga goals-nya. Nah, jadi step by step. Ibaratnya kalau misal ketika teman-teman masih balita gitu ya, masih baru belajar jalan, kalau malah disuruh lomba lari kan itu agak kacau gitu ya. Makanya kita harus paham step-stepnya itu apa aja. Dan di sini teman-teman itu sedang berada di step mana gitu ya. Kita next. Oke. Nah, di sini teman-teman step gitu ya. Yang pertama ada starting, nanti akan ditambah lebih lanjut, ada running, ada growing, establish, atau mature gitu ya. Nanti ada establish itu juga mendirikan, mature itu jadi dewasa. Jadi bertahap seperti halnya mulai lahir gitu ya, dari anak kecil, remaja sampai dewasa itu ada proses. Jadi nggak langsung tiba-tiba dewasa gitu. Oke, kita mulai dari sini teman-teman. Jadi pada langkah awal ini, ibaratnya baru belajar jalan gitu. Fokusnya adalah produk harus bisa diterima oleh pasar tanpa harus promosi sekalipun. Nah, jadi lebih fokusnya ke validasi. Apakah produknya nanti itu bisa diterima pasar atau tidak? Nah, gimana caranya? Adakan riset, survei, bisa pakai kuesioner gitu ya, biasanya pakai Google Form dan sebagainya. Tester juga bisa dan sebagainya. Nah, lebih baik teman-teman habis-habisan di riset produk daripada harus mengembalikan trust konsumen gitu. Karena itu berat, itu lebih berat. Konsumen kalau udah nggak percaya, ya udah selesai, gulung tikar pasti. Nah, banyak loh yang harusnya masih di tahap starting, tahap mulai, tapi terjebak di tahap promosi gitu. Nah, jangan sampai validasi itu belum maksimal, udah digeber nih sama iklan, pakai promo segala macam gitu ya. Hasilnya apa? Produk itu hanya akan sehat di promo aja, bukan di pasar. Artinya orang itu beli hanya karena promo, bukan karena butuh. Nah, padahal tadi teman-teman, karena kebutuhan atau masalah. Jadi lebih ke solusi sana. Nah, promo atau iklan itu adalah strategi di tahap selanjutnya, di tahap running, juga starting. Nah, jangan sampai hanya bakar duit aja gitu. Nah, di sini teman-teman, ciri-ciri bisnis yang udah lolos di tahap starting ini, nah ibaratnya lulus ujian lah gitu ibaratnya. Itu produknya bisa diterima oleh pasar. Udah bisa nih clear. Pasar ternyata butuh oleh teman-teman gitu. Oke. Baik, kita masuk ke step kedua nih. Running, lari. Jadi fokus pada tingkat ini itu meningkatkan omset. Jadi nggak lagi soal pasar, karena pasar udah selesai. Ya, udah selesai. Jadi lebih kepada meningkatkan omset. Ingat ya, omset bukan profit. Beda.
Bedakan itu. Nah, karena fokusnya adalah menaikkan omset, maka eksekusinya yang harus dimaksimalkan adalah marketing. Nah, fokusnya adalah gimana caranya agar penjualan itu tinggi, terlepas dari dapat profit apa enggak. Minimal impas lah ya, jangan rugi misalnya. Nah, di sini udah nggak mikir lagi nih produk ini pasar apa enggak, karena udah kita. Nah, sekarang mikirnya gimana produk ini bisa terjual sebanyak mungkin, secepat mungkin, sehingga menghasilkan cash flow yang sehat, perputaran uangnya sehat, bisa kita tebak gitu ya. Nah, di tahap ini barulah teman-teman boleh nih cari-cari investor untuk mengembangin bisnisnya. Karena bisnis teman-teman udah valid, udah jelas gitu, sudah menghasilkan walaupun sekarang belum ada profitnya gitu. Nah, ciri-cirinya teman-teman, kalau misal udah bisnisnya itu sudah lolos di tahap ini, itu omsetnya udah bisa diprediksi. Jadi udah bisa diprediksi, besok bulan depan dapat berapa, tahun depan berapa, dan seterusnya. Karena bisnisnya itu udah valid, udah jelas tadi ya, di tahap starting udah jelas, terus sudah menghasilkan, tahap 2 udah lewat, lalu fokusnya merapikan, dirapikan, biar bisa bertumbuh gitu ya. Bertumbuh ke atas, tidak di samping misalnya sebagainya. Oke, kalau bisnisnya itu udah valid, penjualannya udah tinggi, terus pasar teman masing single factor kan gitu. Maka ya pasti lebih dari satu orang gitu ya. Masing-masing bergerak sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini teman-teman harus bangun yang namanya super team ya, jangan Superman. Jadi kalau misalnya satu orang itu agak susah di sini. Nah, usahakan hire rekrut tim itu yang dengan good performance dan good loyalty. Jadi kinerjanya bagus, terus loyal terhadap perusahaan. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, mungkin ada yang pernah bilang kalau SDM itu adalah aset. Nah, bagi saya bukan. SDM itu bukan aset. Aset itu adalah orang yang tepat gitu ya. Orang yang tepat. Karena kalau misal dia nggak tepat, malah jadi beban nantinya. Nah itu. Nah terus kalau misal timnya udah ada, teman-teman. Terus gimana? Buat sistem kontrol yang bagus. Systemizing. Konsepnya semua yang bisa diukur, pasti bisa diatur. Gitu ya. Semua yang bisa diukur, pasti bisa diatur. Nah, sistem kontrol ini tujuannya adalah untuk mengukur dari berapa menuju berapa. Nah, sehingga jelas itu harus melakukan apa. Nah, misal nih, target kita dari 100 pelanggan misalnya. Itu targetnya menuju 1000 pelanggan di bulan depan. Jelas kan? Nah, maka butuhnya berapa? 900 pelanggan lagi. Nah, di sini udah ketemu nih yang kemudian akan dibuat jadi yang namanya action plan gitu ya. Action plan. Jadi kita udah berplanning kayak gitu. Nah, ini yang perlu dikontrol. Jadi kita perlu sistem, bukan asumsi aja, bukan pakai kira-kira, perlu perhitungan. Timnya sudah ada, terus sistemnya udah ada ya teman-teman ya. Terus selanjutnya butuh yang namanya manajemen ya, manajemen. Nanti biasanya ada staff, ada supervisor, ada manajer, baru direksi misalnya gitu. Kalau misalnya perusahaannya masih kecil ibaratnya masih ramping, nggak perlu semua lengkap nggak apa-apa. Tapi secara umum itu urutannya manajemen seperti tadi gitu. Nah konsepnya adalah masalah itu akan mengikuti orang yang menyelesaikannya. Nah, kalau yang bisa menyelesaikan itu hanya teman-teman sendiri, terus timnya katakanlah cukup semua gitu ya, ya semua masalah ya teman-teman sendiri yang selesai. Jadi kerja Superman tadi gitu ya. Nah, makanya perlu manajemen gitu ya. Jadi manajemen itu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap siapa. Itu jadi udah jelas di sana. Istilahnya ya job desk lah kayak gitu ya. The right man on the right job kan gitu. Nah, ciri-cirinya teman-teman, ciri-ciri bisnis yang sudah lewat di tahap ini, itu profit ya kalau tadi omset, sekarang profit. Profitnya udah bisa diprediksi. Bulan depan untungnya berapa, tahun depan berapa, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman kita bisa bicara soal profit lagi, bukan cuma omset. Nah, naikin profit itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama naikin penjualannya, atau turunin biaya produksinya, atau biaya operasionalnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di tahap yang keempat, teman-teman, ini ada establish ya tadi ya, mendirikan. Atau misal bahasa yang enak kita cara itu multiplying. Jadi berkembang, ekspansi. Nah, di sini udah nggak mikir manajemen lagi, teman. Karena semua udah rapi di tahap sebelumnya, fokusnya udah ganti. Jadi ekspansi atau buka cabang, scale up gitu ya. Nah, di sini nggak masalah pakai investor atau beli pendanaan, karena bisnisnya udah jelas.
udah terbukti gitu, nggak masih abu-abu. Nah, gitu. Banyak bisnis gagal karena lompat. Baru dapat omset banyak di tahap running tadi misalnya. Manajemennya nggak rapi, sistemnya belum teruji gitu ya. Terus lompat, udah ekspansi, udah buka cabang. Ternyata manajemennya berantakan kan gitu. Penjualannya dan profitnya itu nggak bisa diaudit, nggak terkontrol. Akhirnya apa? Jatuh. Bahkan jatuhnya pun bisa dibilang lebih sakit gitu ya. Karena nggak ada perhitungan. Makanya ada teman-teman, bisnis itu perlu perhitungan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ekspansi dengan cara kolaborasi misalnya. Akuisisi market kompetitor juga bisa. Mengakuisisi, tahu ya akuisisi ya. Atau yang lebih gila lagi ya, akuisisi kompetitornya langsung. Ada seperti itu. Nah, ciri-ciri bisnis yang udah lewat tahap ini, itu pertumbuhannya itu bisa diprediksi. Jadi bisa diprediksi nih, bulan depan itu berkembangnya berapa persen. Terus buka cabangnya berapa. Kerjasama dengan siapa aja, gitu. Itu udah jelas. Oke, ini di tahap growing. Oke, kita next ke tahap investing. Atau kok tadi mature gitu ya, dewasa. Nah, kalau misal udah lo sampai di tahap ini, teman-teman udah bebas. Mau ngapain aja bebas. Biasanya arahnya udah ke IPO, gitu ya, Initial Public Offering, oh salah ya gitu ya. Intinya jual sebagian saham ke publik. Nah, inilah yang dipelajari mungkin kemarin pada Business Talk Series yang pertama ya, soal pendana dan investor kayak gitu. Nah, saya mau kasih sesuatu ya teman-teman. Udah jadi hal umum ya, kalau misalnya bisnis itu terutama di dalam keluarga, gitu ya, bisnis keluarga. Yang pertama, generasi pertama itu membangun, biasanya kayak gitu ya. Nanti generasi keduanya membesarkan. Oke. Nah, generasi yang ketiga itu menghancurkan. Nah, kok bisa gitu ya? Karena berebutan sama keturunan-keturunannya gitu. Makanya kebanyakan orang-orang yang dia punya bisnis gitu ya, 50% sahamnya dilepas ke publik. Biar apa? Biar bisa dikelola dan dikontrol oleh pihak-pihak yang lebih profesional. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya nggak harus 50%, jadi tergantung owner gitu ya. Nah, ciri-cirinya teman-teman, bisnis yang sudah sampai ke tahap ini gitu ya, bisnisnya udah auto passive income. Jadi bisnisnya tuh udah bisnisnya jalan-jalan, kontennya juga jalan-jalan kan gitu. Nah, itu adalah tahap dari setup gitu ya. Jadi dari 5 tahapan tadi teman-teman, kalau bisa memang runtut gitu. Kayak seperti halnya teman-teman naik tangga. Jadi naik tangga itu nggak langsung ya risiko jatuh kan gitu. Oke, kita masuk. Oke, di sini teman-teman ada di finansial ini kesadaran teman-teman gitu. Kira-kira teman-teman dengan umur yang sekarang berapa ya? Kalau saya sudah 21 ya, teman-teman mungkin ada yang di atas di bawah saya, sama aja gitu ya. Karena bisnis itu bukan lomba ya, bisnis itu bukan lomba. Jadi jangan sampai patokan kok saingan saya nih teman saya udah punya cabang banyak, terus saya ngejar cabangnya. Jangan gitu. Jadi ini mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya infinite game. Tahu ya? Kalau infinite game dan infinite game. Nah, kita coba ke sana bentar. Infinite game itu artinya seperti halnya kita main sepak bola misalnya. Itu terbatas waktu, terbatas aturan. Nah, sedangkan infinite game itu tidak. Ya. Jadi kalau misalnya kita di bisnis itu role playing-nya ada infinite game. Tapi kalau misalnya kita mematoknya pada infinite game, ya dia akan stres gitu, akan kacau. Karena ini bukan perlombaan kayak gitu. Sama aja kesuksesan orang kan gitu. Oke, masuk ke kondisi finansial lagi. Nah, jadi yang pertama ini adalah kira-kira teman-teman udah resah belum terhadap keuangan teman-teman? Udah mikir kira-kira besok mau makan apa, kira-kira cukup enggak gitu ya. Udah mulai manage atau belum? Nah, di sini ada 4 jenis ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman yang mana? Nah, udah resah atau belum? Persiapannya udah matang atau belum? Udah biasanya mengkerucut ke paling atas, lebih sedikit gitu ya istilahnya. Seperti halnya piramida, piramida teman-teman ya. Nah, atau mungkin resah, artinya udah persiapan, tapi belum persiapan sama sekali. Ada juga teman-teman, masih senang foya-foya misalnya, dan juga belum persiapan yang mana. Oke, mungkin teman-teman udah pernah dengar belum ya dengan istilah sandwich generation. Jadi apa yang udah dipikirin teman-teman kalau misalnya dengan sandwich generation? Jadi generasi sandwich ini itu terhimpit oleh 2 masa ya.
membiayai orang tuanya misalnya dan juga keluarganya. Kalau misal kita ya kuliah gitu kan, membiayai hidup kita sendiri sama menyenangi orang tua, misal seperti itu. Jadi dipimpin oleh dua kondisi. Ya mahasiswa lah ya, atau ini teman-teman yang sudah lulus atau mungkin yang belum masuk ke perguruan tinggi, mungkin suatu saat akan merasakan gitu, atau mungkin sudah merasakan gitu. Ya, jelas sih. Oke, tujuan finansial teman-teman. Jadi tujuan kita untuk memahami finansial itu, kita yang pertama tahu kondisi kita sekarang gimana, udah meresahkan belum, seberapa meresahkan kan gitu ya, tahu kondisi kita saat ini. Terus apa? Kita putar strategi untuk mencapai tujuan finansial kita. Buat apa kita mau manajer finansial gitu ya? Teman-teman harus tahu gitu. Nah, kita lihat teman-teman problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, kadang masyarakat itu ada yang melakukan kartu kredit ya, mengandalkan kartu kredit. Ada yang punya kartu kredit nggak di sini? Itu kan enak ya tinggal gesek ya, kartu kredit ya. Itu sebenarnya lebih ke, kalau saya anggapnya ya, berhutang dengan gaya. Karena nggak kerasa ya gesek-gesek aja tiba-tiba tagihan kan gitu. Sama halnya mungkin teman-teman tahu sejenis pay letter misalnya, itu juga sepatutnya kita hindari teman-teman, karena berbahaya sebenarnya. Karena nantinya itu ibaratnya lautan tenang tapi tak dalam, tapi dalam ya malahan ya, lautan tenang tapi dalam, seperti itu teman-teman. Jadi begitu nyemplung udah selesai gitu. Apalagi kalau misalnya nggak bisa bayar, udah itu bunganya berbunga-bunga gitu ya, maunya bunga yang harum malah haram kan gitu. Oke. Yang kedua, banyak hutang riba. Nah, yang tadi teman-teman. Jadi ini salah satu masalah juga bagaimana kita mengelola keuangan kita, entah dari sisi pinjaman maupun penyimpanan kayak gitu. Kita harus tahu dan juga membedakan mana yang efektif, mana yang tidak gitu ya. Oke, penghasilan meningkat kadang ya, teman-teman sudah bekerja, tapi kok tetap sulit nabung, itu juga bisa masalah. Karena dalam hal manajemen finansial, hal yang menabung itu menjadi suatu hal yang krusial gitu ya. Oke. Nah, problem lagi nih teman-teman, selalu pinjam uang untuk keadaan darurat. Nah, udah darurat nih, udah di ujung tebing nih, masih minjem kan gitu. Nah, kadang kondisinya ini ya kewapet gitu ya teman-teman. Cuman kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena belum ada persiapan sejak awal. Nanti akan ada jelasan lebih lanjut ya. Biasanya bisa jadi karena musibah, kecelakaan atau bencana alam gitu ya. Jadi sudah terkuras, terbakar misalnya, atau ke bawah arus yang harus dibilang ya teman-teman ya. Sudah sakit, perawatan kesehatan juga misalnya suatu hal yang kepepet lah ya, darurat banget ya, hilang pekerjaan, PHK gitu ya, alat transportasi dan perambutan misalnya kehidupan untuk uang ya, konsumtif ya, paham ya maksudnya, jajan terus ya, yang bisa ngontrol uangnya gitu, tiba-tiba habis gitu kan ya, apa ya, gajian gitu ya, belum ada sebulan udah mau habis kan, udah bingung nih mau makan apa besoknya, itu perlu kita jaga juga. Nah, sekarang kita bicara tentang impian teman-teman. Misal teman-teman di sini ada yang ingin umroh, ingin haji gitu ya. Kira-kira berapa nih? Atau mungkin mau haji ke orang tua, Masya Allah ya. Ya, harga umroh kan berapa? 25 juta. Haji reguler berapa? 35,2. Haji khusus 200 juta. Itu dari beberapa tempat ya. Nah, mungkin teman-teman harus punya gambaran, misal targetnya apa, ditarget. Itu harus menjadi motivasi juga buat kita, manajemen kita, dan juga untuk mencapai tujuan tadi. Ingat ya teman-teman, tujuan finansial. Nah, misal teman-teman ada yang pengen kendaraan, siapa nggak pengen ya kendaraan? Tuh anak kecilnya pada angkat ya. Nah, mobil misalnya, kendaraan lain, motor, sekecil motor pun, walaupun sekarang dalam kondisi yang sulit ya, mainin mobil gitu kan, tapi ternyata udah dapat mobilnya, tapi bensin mahal. Nah, itu juga perlu diperhitungkan teman-teman. Jangan asal beli aja. Nah, beli itu nggak apa-apa. Yang penting kita udah siap dananya, kan gitu ya. Jangan sampai kita udah beli, kita nggak bisa make, kan gitu. Pendidikan juga teman-teman. Kalau teman-teman sadar ya, pendidikan itu semakin lama semakin mahal. Nah, itu yang perlu teman-teman persiapkan gitu. Terutama mungkin teman-teman di sini ada yang sebagai mahasiswa, ada yang nyari uang sendiri misalnya untuk menutup biayanya, mungkin ada beasiswa juga, atau mungkin ada yang soon SNB gitu ya, membiayai adiknya sekolah misalnya. Nah, itu juga ibaratnya perlu persiapan juga membantu orang tua ya, Masya Allah gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah solusi finansial kita. Nah, jadi dari 100% uang yang kita punya ini ya, ini dari Lee Ka-shing ya, itu orang terkaya di Hong Kong gitu ya, itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah 60% untuk kebutuhan pokok ya,
Lalu 10% yang untuk darurat tadi ya, jadi kita tetap perlu menyisihkan untuk darurat. Jadi di sini menyisihkan teman-teman. Menyisihkan bukan menyisakan ya, beda. Kalau menyisakan nanti ya sisanya aja, kadang habis dan akhirnya nggak kepakai gitu ya, nggak bisa tersisihkan. Makanya sisihkan di awal, bukan disisakan di akhir. 10% untuk darurat, 10% untuk diswaf. Kalau diswaf, zakat, infak, wakaf, dan sedekah misalnya gitu. Sedekah lah ya, lifestyle, dan juga bisa juga 10% untuk tabungan investasi. Nah, biasanya tabungan investasi dan juga darurat bisa jadi sama, bisa jadi beda, kan gitu ya. Nah, seperti halnya dibilang oleh Ali Kasih ya, nggak peduli seberapapun penghasilan Anda gitu ya, tetap bagilah 5 bagian secara proporsional. Jadi yang penting bisa lah. Oke, nah persiapan mandiri finansial. Jadi teman-teman di sini yang ingin segera hijrah ya dari yang awalnya suka foya-foya menjadi orang yang mandiri secara finansial gitu ya. Yang pertama, selesaikanlah kuliah, karena itu yang ibaratnya semakin lama kita ngulur waktu, semakin bayar lah ibaratnya. Semakin juga banyak uang-uangnya. Harusnya misal habis 20 juta, bisa jadi 30-40. Lalu persiapkan skillnya teman-teman. Jadi perlu diasah otak dan juga pikirannya gitu ya. Otak dan juga tenaga kita gitu ya. Perintis bisnis itu juga bisa teman-teman. Juga yang paling penting adalah menabung dan investasi. Bedanya menabung itu ya menyisihkan kita untuk tabungan kita. Sedang investasi nilainya bertambah kan gitu. Hampir sama tapi beda makna. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada statistik dari Bank Indonesia. Inflasi itu sebesar 5-8% per tahun. Ya, 5-8% per tahun. Nah, artinya apa? Artinya harga barang dan juga jasa itu naik setiap naik 5-8% per tahun. Setiap tahun gitu. Nah, kita lihat yang di sisi kanan teman-teman, itu adalah salah satu contoh. Misal 6% per tahun. Artinya, misal kita mau beli pizza seharga Rp100.000, artinya tahun depan itu akan naik menjadi 106.000. Ya, gimana kalau misalnya kita punya tabungan? Tabungan kita misalnya pertambahannya 1%. Jadi tahun depan 101%. Misal 15% berarti 150%. Gitu ya. Jadi ini penjelasan tentang inflasi ya. Jadi persen per tahun itu gimana maksudnya? Semoga teman-teman bisa memahami. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika teman-teman mau manage gitu ya, manajemen finansialnya, yang terpenting adalah tabungannya gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa memilah gitu. Mana tabungan yang untuk operasional, mana tabungan yang untuk diinvestasikan. Jadi kita harus bermain secara efektif gitu ya, karena kita terbatas waktu dan seiring berjalannya waktu nilai-nilai uang kita akan terus turun gitu. Nah, kira-kira yang manakah ini? Bisa jadi menabung uang di bank atau deposito atau mungkin emas bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba bahas soal pertumbuhan tabungan di bank. Nah, jadi di bank itu sekitar 0,1% sampai 1% per tahun. Jadi itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Nah, dari kebijakan bunga bank bisa dilihat teman-teman ya. Tabungan 0 sampai 1 juta itu pertumbuhannya 0% per tahun. 1 sampai 50 juta 0,90. Bahkan di atas 1 miliar pun hanya 2% per tahun gitu ya. Jadi otomatis bisa dihitung lah ya kira-kira berapa tuh dapatnya dalam pertahunan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat bunga 0,90%, 0,9 ya, 0,9. Jadi minimal nabungnya 1 juta sampai 50 juta pun itu masih 0,9. Jadi cukup kecil teman-teman. Nah, jadi menabung di bank ini tetap nanti kalah sama yang namanya inflasi. Tadi ya, inflasi 4-8%. Oke, nice. Baik, sekarang kita lihat pertumbuhan tabungannya. Nah, bisa lihat teman-teman, di sini ada dana. Misalnya teman-teman punya dana 10 juta, bunganya berapa? 90.000 gitu ya. Kena pajak 20% jadi 18.000, bunga setelahnya jadi 72.000 gitu ya. Dan biaya administrasinya berapa? 138.000. Jadi ya hasil bunga bersihnya 66.000 ya gitu. Saldonya sekian. Jadi returnnya yang teman-teman dapatkan justru berkurang, minus 0,66%. Nah, jadi malah justru minus, cuma yang 20 juta teman-teman. Hasil akhirnya 0,03%. Jadi tadi yang masih di apa namanya yang dalam persenan tadi itu belum termasuk pajak dan lain-lainnya. Jadi masih terpotong. Benar naik, cuma akhirnya terpotong lagi, terkikis gitu ya. Nah, ini kita di tahap mencari gitu ya. Nah, artinya jika menabungnya itu dengan metode konvensional dengan bank gitu ya, maka Anda tidak akan jadi tambah kaya gitu, tapi malah justru menjadi semakin miskin karena uang yang ditabung itu terus turun kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang deposito. Nah, jadi misalnya di tahun 2007 teman-teman mendepositokan 1 miliar gitu ya.
di deposito kan. Jadi bunga maksimal di situ ada 10% per tahun, itu berbunga-bunga, itu bunganya bertambah gitu ya, rollover. Nah, akhirnya di tahun 2012 menjadi 1,64 miliar gitu ya. Kita bandingkan dengan teman-teman misal menabung dalam bentuk emas 5 kg ya. Jadi 1 miliar itu jadi 5 kg karena pada tahun 2000 tahun 2012 itu harganya 550.000 per gram. Nah, jadinya itu menjadi 2,75 miliar. Jadi ada yang hilang teman-teman. Ada yang hilang dari ketika startnya di 2007, finishnya di 2012, cukup berbeda di sana kenaikannya gitu ya. Itu baru dari segi jumlah, belum nilainya, kan seperti itu. Hilang 1 miliar, banyak nggak sih teman-teman? Nah, gimana tentang pertumbuhan deposito? Teman-teman bisa dicek di situ ya. Per bulannya memang naik gitu ya, naik, tapi naiknya sedikit demi sedikit ya. Jadi masih kalah dengan inflasi. Inflasi tadi berapa? 4-8%. Sedangkan di sini berkisar kenaikannya di 5% ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang bicara soal emas murni gitu ya. Pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Jadi di sini kita sediakan grafik formalnya. Jadi kenaikan harga emas itu sekian, apalagi di grafik anomali. Anomali itu maksudnya di suatu kondisi yang luar biasa gitu ya. Misal kemarin pandemi, dan sekarang juga ada kondisi perang dunia ya, nggak perang dunia sih ya, perang antara dua saudara kita ya, sama-sama manusia kan ya. Nah, kita berperang ya karena urusan satu dan lain hal, yaitu mempengaruhi berbagai macam perekonomian gitu ya. Ada yang resesi, ada yang inflasi tinggi, dan bahkan nilai uangnya mati gitu ya. Sampai ada yang presiden mundur gitu ya. Nah, ini teman-teman. Tapi di emas apa yang terjadi? Justru malah naik teman-teman. Di hari biasa aja itu cenderung naik. Jadi tiap tahun naik. Walaupun tiap harinya dia fluktuatif gitu ya. Nah, kita perlu pahami ini. Nah, jadi 15-40% per tahun. Nah, itu saya tahu teman-teman, kita bandingkan menabung uang di bank dan juga emas gitu ya. Jadi ketika itu di bank itu terdapat inflasi ya, dan jadinya sulit berkembang. Lalu di emas ini dia anti inflasi. Nah, jadi sini teman-teman, kita mencoba untuk membongkar gitu ya. Kira-kira yang mana nih yang bisa kita jadikan sebagai aset? Yang mana yang dia bisa efektif untuk mengembangkan dananya kita gitu. Keuangannya kita, aset kita gitu ya. Jadi sini bunga tabungannya rendah justru. Dan di sini nggak ada riba gitu ya. Karena emas dia berkembangnya secara murni gitu ya. Dari segi harganya. Nah, di bank juga dibebankan administratif, admin ya. Sedangkan di emas itu tidak. Lalu dibiarkan biaya pajak tiap bulannya, emas tidak, adanya limitasi atau aturan bank. Nah, terkadang teman-teman, mungkin teman-teman bisa searching ya di internet itu pernah ada orang itu dia mendepositokan berapa miliar gitu ya. Dan akhirnya ketika mau diambil nggak bisa. Karena sistem deposito itu dia teman-teman mendepositkan dananya teman-teman itu diputar. Di sini dipinjamkan dan itu belum balik gitu. Karena sistemnya seperti itu. Dipinjamkan dananya, lalu ketika balik dapat keuntungan dari bunganya dibagi dua, bisa seperti itu deposito. Nah, ini ada limitasinya gitu ya, ada aturannya dari banknya. Dan sedangkan emas ini disimpan sendiri gitu sebagai pengelola. Jadi aset freedom, bebas teman-teman. Lalu ketika di bank itu ada gangguan sistem, uang nggak bisa ditarik. Itu benar fakta teman-teman. Ada potensi hilangnya. Sedangkan di emas boleh dicairkan. Jadi teman-teman bisa jual di mana kalau itu adalah emas 24 karat ya, umurnya 99,9%, itu likuiditasnya tinggi, jadi bisa dicairkan seperti itu. Ini ada juga teman-teman yang berpikir misal asetnya dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, itu salah satu alternatif lain. Karena kita di sini dalam hal pengelolaan uang ya, kalau tadi pengelolaan kita punya dana, kita simpan berapa, kita beroperasional berapa. Nah, kita juga entah dalam aset emas, dalam saham misalnya, atau mungkin dalam deposito juga bisa tadi ya, atau mungkin dalam aset seperti tanah dan juga rumah, properti gitu, itu juga bisa. Yang properti nanti bisa dalam capital gain, bisa kita jual lagi dengan keuntungan yang lebih tinggi atau disewakan gitu ya. Jadi ada cash flow-nya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi gimana caranya biar terhindar dari jebakan inflasi. Jadi dan mendapatkan manfaat emas ya. Nah, di sini adalah alokasikan dana secara ideal, dialokasikan dulu, di manage kira-kira mana berapa persen buat kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk kita simpan gitu ya, untuk kita simpan untuk di masa yang akan datang gitu. Lalu menetapkan impian kita jadi hitung dengan emas, karena
di tahun sekarang, gitu ya. Di tahun sekarang kita membeli emas di tahun sekarang, itu artinya kita membeli masa depan dengan emas, gitu ya. Karena harga emas hari ini dan besok sebenarnya sama nilainya, hanya saja uangnya yang turun. Nah, makanya emas ini itu berkembang naik secara harganya karena situasi di sekitarnya itu yang mereka sebenarnya turun dan juga emasnya malah justru naik. Nah, jadi jomplang gitu teman-teman. Nah, di sini kita harus bisa tahu gimana caranya kita mengolah keuangan secara efektif, mengembangkannya juga. Jadi selain kita menabung, juga menginvestasikannya. Itu kembali lagi ke solusi finansial, karena dalam kita pengelolaan itu yang terpenting adalah jangan sampai dananya habis. Dalam artian biar nggak habis ya ditabung, gitu, diinvestasikan, biar berkembang. Simpan juga dengan darurat dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Kembali lagi kenapa kita berinvestasi? Karena tingkat inflasi yang semakin lama semakin tinggi, nilai uangnya semakin turun, gitu ya. Dan juga kebutuhan masa depan. Karena investasi itu kan arahnya ke masa depan ya. Jadi kita juga perlu merancang sampai ke sana. Sama seperti bisnis tadi, kita perlu perhitungan gitu. Juga potensi keuntungannya. Oke. Nah, di sini ada sedikit catatan ya teman-teman ya. Jadi kita juga tetap boleh gitu ya menyimpan di bank, itu tidak dilarang karena tapi kita perlu efektif gitu ya, dalam artian simpanlah uang itu di bank cocoknya untuk operasional hidup gitu ya, karena kita mau kembangkan ATM banyak gitu ya, jadi manfaatkanlah di sana dan juga selebihnya kita manfaatkan kelebihan dari emas itu misalnya seperti itu, atau mungkin beberapa aset yang lain, maka aset Anda akan terjaga gitu ya, dan impiannya juga dapat tercapai gitu ya, karena nilai uang bertumbuh ketika harga itu naik dan harga emas juga naik, otomatis seimbang. Minimal seperti itu. Ini itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa kita diskusikan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadli atas penyampaian materinya. Wah, gimana nih teman-teman? Keren banget gak sih tadi materi yang disampaikan sama Mas Fadli? Ya, sekarang kita lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya dibuka hanya untuk 3 orang penanya ya teman-teman. Jadi duluan nih. Yuk yang mau tanya, tinggal raise hand. Oke, ada yang mau bertanya nih dari Mbak Aisyah Nafa. Boleh on mic Mbak, silahkan. Halo, iya. Izin bertanya ya, sebelumnya kenalin aku Aisyah Nafa Nabila dari Prodi Statistika. Suaraku terakses kan ya? Terakses Mbak. Oke, jadi untuk tadi kan kita disaranin ya, dianjurkan untuk berinvestasi. Nah, menurut Mas Fadli sendiri, investasi apa sih yang cocok buat di umur kita yang sekarang ini, yang notabene tuh rata-rata belum pada bekerja gitu ya. Sedangkan jenis investasi kan banyak nih, nggak cuma satu doang. Nah, kira-kira investasi apa sih yang cocok untuk kita? Apakah uh, yang jangka panjang dengan resiko yang tinggi atau seperti apa? Seperti itu. Baik. Buat Mas Fadli, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Mbak Aisyah Nafa ya, dari Statistika UNJ kalau nggak salah tadi. Oke, jadi tadi bertanya, kita disarankan untuk investasi ya tadi ya. Investasi apa nih yang seperti umur kita gitu ya. Nah, yang tadi ini belum bekerja gitu kan, juga investasinya tadi kan banyak, cuma satu. Ada saham misalnya, ada emas juga, ada deposito gitu ya. Nah, kira-kira yang cocok apa? Untuk jangka panjang dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau dari saya yang pertama ini,
investasi apa sih? Jadi kita dalam hal berinvestasi gitu ya, apalagi buat kita ya mahasiswa yang mungkin belum ada penghasilan gitu ya, atau mungkin kalau berpenghasilan pun belum banyak gitu ya, bisa dibilang di bawah 1 juta atau mungkin 1 juta sampai 1,5 juta misalnya ya. Nah, kalau kita lihat tadi gitu ya teman-teman ya, setelah teman-teman mungkin mencermati, tadi yang kita bahas adalah beberapa hal yang kita bandingkan, semuanya sebenarnya sama-sama baik, cuman ada sisi yang mana dia lebih efektif daripada yang lainnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah emas. Nah, kenapa emas sangat cocok gitu ya? Karena kalau tadi ditanyain jangka panjang risiko tinggi misalnya, emas beda. Dia low risk high return. Ibaratnya dia sedikit-sedikit gitu ya. Dia jangkanya panjang. Dia salah satu bentuk investasi dan bentuk tabungan. Jadi kita ibaratnya kalau misalnya kita beli emas itu, kita kayak nuker duit. Nah, misal nih kita beli emas misalnya 0,1 gram. Kita beli sejumlah 150.000 misalnya, 150.000. Nah, itu bukan berarti uang kita hilang gitu ya. Tapi uang kita itu kita ubah, kita konversikan jadi dalam bentuk emas ya, dengan nilai yang berbeda. Ketika nanti bisa kita menyimpan uang 150.000 dan juga emas seharga 150.000 pada tahun itu, coba kita cek 5 tahun yang akan datang atau mungkin setahun aja, kira-kira berapa perbandingannya nilainya gitu ya. Apakah masih 150.000? Mungkin secara jumlah masih, tapi secara apa namanya, secara daya belinya apakah sama gitu ya. Sedangkan emas misalnya kita mau jual nih di 2 tahun yang akan datang, kira-kira harganya masih 150.000 atau naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya teman-teman bisa juga buat investasi yang lainnya, saham misalnya. Tapi saham ini perlu modal yang cukup besar. Jadi ketika kita mau membeli saham dari suatu perusahaan gitu ya, itu biasanya per lembarnya bisa dibilang agak murah. Cuman biasanya minimal beli 1 sen misalnya. Jadi cukup banyak berkali-kali lipat. Sedangkan emas itu mungkin dulu ya teman-teman ya, emas itu dulu hanya bisa dibeli satu kilo misalnya, atau 1/2 kilo 500 gram. Cuman sekarang dengan berkembangnya zaman, banyak dari perusahaan-perusahaan yang membuat emas itu dalam model yang kecil gitu ya, dalam artian bisa menjangkau semua orang. Jadi itu salah satu bentuk investasi sekaligus tabungan kita yang dirasa efektif buat kita ya, apalagi yang belum punya penghasilan gitu ya. Nah, ketika teman-teman besok mungkin udah di tahap yang dewasa, benar-benar udah di tahap yang punya penghasilan cukup gitu ya, itu bisa dibagi lagi gitu loh. Bisa mungkin berapa persen buat emas, berapa persen mungkin ditabung buat saham gitu. Itu beli saham ya, jadinya beli. Dan saham ada risikonya teman-teman, high risk high return. Jadi teman-teman mengeluarkan dana untuk yang dengan risiko tinggi, tapi suatu saat bisa juga keuntungannya tinggi juga. Cuma ya tadi, ketika risikonya tinggi, ketika kita investasi ke sana, beli saham, ternyata perusahaannya jatuh, ya kita juga akan jatuh. Kayak gitu konsepnya. Itu teman-teman. Mungkin itu sih. Kalau misalnya mau beli tanah, ya mungkin sudah bisa diperkirakan ya tanah harganya berapa, gitu kan. Cuman tanah itu sebenarnya juga efektif. Cuman tanah itu secara harga naik, ya. Tapi likuiditasnya masih kurang cair gitu. Jadi dia bisa kita mau jual, itu tergantung lagi berapa lama kita bisa jual itu dengan harga yang kita patok, karena capital gain misalnya. Capital gain itu bisa kita belinya 100 juta, kita mau jual 120 juta, jadi keuntungannya 20 juta. Itu kan tergantung lagi siapa yang mau beli, siapa yang bisa beli, kan gitu. Itu mungkin dari saya. Semoga menjawab dari pertanyaan Aisyah Hafa gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, apakah sudah menjawab Mbak Aisyah? Sudah, cuman boleh nanggepin nggak ya? Boleh, silakan. Oke. Tadi kan yang lebih prefernya kan ke emas ya, cuman tadi yang dibahas emas yang dalam bentuk batangan atau asli atau kepingan seperti yang sekarang kayak gitu. Nah, bagaimana halnya dengan emas yang perhiasan? Apakah itu juga bisa untuk kita berinvestasi seperti itu? Baik, untuk Mas Fadi bisa langsung jawab. Oke, terima kasih ya, pertanyaan bagus ya dari Mbak Nafa tadi ya. Oke. Gimana teman-teman, kalau tadi yang saya jelaskan emas murni 24 karat gitu ya, 99,99% murniannya. Gimana dengan emas perhiasan? Sebenarnya kalau misalnya kita tahu ya, mungkin termasuk
orang tua saya, orang tua teman-teman juga misalnya, orang-orang dulu ya, mungkin lebih banyak menyimpannya dalam bentuk emas perhiasan, kan gitu ya. Nah, sebenarnya bedanya apa? Kenapa emas di sini yang ditonjolkan adalah kepingan emas murni, yang mungkin nggak bisa dipakai di tangan, nggak bisa dipakai di kalung gitu ya. Saya jelaskan. Jadi yang pertama, fungsinya beda. Ya. Mungkin teman-teman perlu kita ketahui fungsinya beda. Mungkin apa ya, sama-sama bisa dibilang emas harganya naik gitu ya. Cuman dari segi efektivitasnya itu beda. Nah, katakanlah gini, misal teman-teman beli apa ya, emas murni, tujuannya buat apa? Buat tabungan, karena nggak bisa dipakai gitu, bukan buat perhiasan. Sedangkan emas perhiasan sama seperti namanya, itu lebih kepada perhiasan. Misal cincin, misal gelang, misal kalung gitu ya, atau yang lainnya gitu kan. Nah, gimana dengan dari sisi harganya gitu teman-teman? Nah, biasanya nih kalau emas emas kalau emas batangan, emas keping tadi kan 99% ya, dia 24 karat. Nah, sedangkan kalau emas apa namanya emas perhiasan itu di bawah 24 karat. Biasanya 22 karat, yaitu kemurnian ya. Jadi nggak 99%. Ada juga yang dia 18 karat. Jadi beda-beda tergantung dari seberapa kadarnya gitu ya. Makanya biasanya kalau emas perhiasannya diuji lagi. Nah, itu yang pertama. Tapi saya segi apa ya? Kadang gini teman-teman. Misal kita beli emas perhiasan, kita beli katakanlah 1 gram 700.000. Nah, itu kadang kita bisa diakali sama tokonya gitu ya. Karena yang membedakan adalah, misal kita beli emas murni 24 karat, itu bisa dijual di mana aja dengan harga yang sama. Sedangkan kalau emas perhiasan, tergantung sama tokonya gitu ya. Jadi misal kamu beli di toko A, gitu ya. Beli di toko A harga 700.000, misal kamu menjual ke toko B, bisa jadi beda. Ya, bisa jadi beda harganya. Yang awal 700 bisa jadi 650, bisa lagi 600, malah turun gitu ya. Bahkan bisa diakali gitu, bisa ditipu. Karena itu rawan. Maksudnya adalah ketika dulu beli ini kok berapa ya, katakanlah 2 gram gitu ya. Ini 2 gram. Tapi kok di sini tinggal 1,5 gram. Nah, yang setengah gram kemana gitu. Nah, itu tergantung lagi dari pemilik tokonya. Terkadang seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara tentang efektivitasnya, yang saya katakan adalah efektifnya lebih ke efektif yang emas murni karena dia harganya biasanya udah terpatok di seluruh Indonesia. Katakanlah di sini kalau misalnya teman-teman tahu ada banyak produknya teman-teman. Ada emas antam itu yang BUMN gitu ya, itu milik negara, badan usaha milik negara gitu ya. Ada BUMN, ada antam, ada emas EWA Gold yang teman-teman tahu tadi. Ada juga emas mini, itu ada produk juga emas mini. Ada mini gold, jadi banyak teman-teman. Dan di situ harganya semuanya hampir sama secara skala nasional. Jadi antara harga di Jogja, harga di Jakarta, harga di Papua, semua sama. Nah, maka itu yang membedakan. Bahkan kalau misalnya yang perhiasan itu, katakanlah satu toko dengan toko di dekatnya pun bisa beda, apalagi skala nasional kan gitu. Itu. Jadi itulah kenapa kalau misal kita memilih antara emas perhiasan atau emas murni, itu tergantung fungsinya. Kalau yang satu fungsinya benar-benar investasi, yang satunya itu untuk perhiasan. Fokusnya di sana. Jadi seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih kepada Mas Fadli. Apakah Mbak Aisyah sudah terjawab? Mungkin cukup dulu. Terima kasih Mas Fadli atas jawabannya. Oke. Buat teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Yuk bisa raise hand. Itu ada yang tanya di kolom komentar. Oh ya, ini ada yang tanya ya dari Mas Jabar. Di era sekarang sangat populer sistem investasi menggunakan Bitcoin. Misal menanam saham ke bibit dan influencer lainnya. Nah, dalam hal ini lebih menarik menanam saham dengan Bitcoin karena lebih cepat mendapatkan keuntungan dibanding emas tanpa harus menunggu bertahun-tahun agar dapat keuntungan lebih. Bagaimana tanggapannya dan jaminan investasi emas lebih efektif dibanding dengan investasi Bitcoin? Baik, buat Mas Fadli bisa langsung jawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya dari Mas Jabar ya. Nah, jadi di era sekarang, teman-teman
udah tahu apa ya beberapa istilah gitu ya, Bitcoin gitu ya, anak saham ke bibit gitu ya, apa yang namanya reksadana ya gitu ya, atau mungkin investor lainnya. Gitu. Nah, saya jawab gini, sebenarnya kenapa apa ya tadi ya, ini kita bisa investasi di banyak tempat tadi, ada saham gitu ya, ada bibit, bibit itu sejenis apa ya, kita titip dana. Jadi kadang kalau misal kita mau investasi saham, kita kan harus analisa sendiri soal perusahaannya, kira-kira dia apa namanya reputasinya bagaimana gitu, track recordnya bagaimana, kira-kira kalau misal kita mau investasi ke sana bakal untung atau rugi, itu kan kita perlu analisa sendiri. Nah, seperti hanya bibit atau mungkin reksadana itu kita mereka ada apa namanya, ada nanti banyak kita titip dana ke sana. Nah, mereka yang menganalisakan gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, jadi misalnya di sana keuntungannya bisa dibagi berapa persen berapa persen. Nah, itu ibaratnya nanam saham ke bibit atau reksadana gitu teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan emas gitu ya? Kita bandingkan dengan emas, kita bandingkan ke tadi Bitcoin juga gitu ya. Mungkin sekarang yang banyak lagi ngetren kan kemarin Bitcoin ya, itu uang digital ya. Jadi Bitcoin itu uang digital yang itu apa ya, sejenis uang, tapi dia terikat oleh pemerintahan. Nah, karena teman-teman dulu ada yang namanya gold standard. Jadi uang-uang di negara-negara itu mereka terpatok terbatasi dengan emas sampai akhirnya di tahun berapa ya 1960-an kalau nggak salah itu Amerika Serikat melanggar gold standard itu. Ya, jadi akhirnya uang itu dari yang awalnya gold standard, dari standar itu dari emas, jadi jumlah uang yang dikeluarkan itu tergantung emas yang dimiliki negara. Nah, akhirnya apa? Akhirnya uang itu beredar tergantung dari pemerintahnya sendiri. Nah, makanya sekarang uang itu kan tergantung kepercayaan kita terhadap pemerintah. Dalam artian ketika pemerintah itu zong gitu ya, katakanlah seperti hanya Sri Lanka, akhirnya apa? Yang terdampak adalah uangnya. Uangnya nggak bisa dipakai. Zimbabwe juga sama. Jadi itulah yang membedakan. Nah, di sini Bitcoin itu bisa jadi suatu yang efektif, bisa jadi tidak. Karena ya sama, risikonya lebih tinggi juga. Risikonya sama-sama tinggi. Nah, perbedaannya adalah dengan emas. Emas ini sudah dari sejak zaman nenek moyang kita. Zaman, katakanlah zaman Nabi Muhammad gitu ya, atau mungkin zaman-zaman pendahulu-pendahulu kita. Itu sudah pakai namanya emas sebagai uang gitu ya. Dan sekarang nilai emas dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama. Dulu kalau nggak salah satu koin emas gitu ya, itu berapa gram itu bisa dipakai untuk beli satu ekor kambing misalnya. Jadi sekarang juga sama, berapa apa ya dinar ya kalau nggak salah ya, itu berapa gram dan sama bisa dipakai untuk berapa kambing gitu. Tidak dengan uang. Misal kita di tahun 1900-an gaji PNS misalnya, dengan tahun sekarang secara jumlah naik, secara daya beli kurang. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa misal kita mau investasi ke hal yang simple, dan itu efektif, ini lebih arahnya ke emas daripada ke yang lainnya dahulu. Cuman ibaratnya karena emas itu dia risikonya rendah, tapi bisa dapat tinggi walaupun dikit demi dikit secara bertahun-tahun gitu ya. Setahun itu sudah cukup untung, cuman ada kalanya tabungan jangka panjang. Nah, dengan Bitcoin dan juga saham itu dilihat dari situasinya lagi, karena Bitcoin belum ada patokan pastinya teman-teman. Jadi mungkin ketika sekarang dia hype gitu ya, bisa jadi suatu saat dia tuh berbeda dengan emas. Emas itu mungkin kalau teman-teman sudah lihat di apa ya, belajar bareng guru biskuit ya, itu kontennya dari teman-teman Demat di game MIPA, itu kita menjelaskan juga bahwa asal usul emas, bahwa emas itu dari luar angkasa gitu ya. Makanya dia jumlahnya sedikit, makanya jumlahnya terbatas. Dan itulah yang membuat dia semakin lama semakin mahal. Ini nilai. Jadi dari luar angkasa ke bumi, ya akhirnya menjadi apa ya, mineral-mineral emas kayak gitu. Mungkin itu sih ya, semoga menjawab ya dari Mas Jabar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadli atas jawabannya. Gimana nih Mas Jabar? Sudah terjawab belum? Oke, buat teman-teman yang mau tanya lagi bisa raise hand ya. Ayo, kapan lagi nih nanya ke yang sumbernya langsung gitu. Oke, terima kasih Mas Jabar. Yuk teman-teman yang lain yuk yang mau tanya lagi.
Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Buat satu orang penanya lagi. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Buat satu orang lagi. Oke, buat Mbak Aisyah. Boleh Mbak, silahkan. Oke, tadi kan prefernya ke emas ya. Aku lanjut yang tadi ya, menanggapi yang tadi. Nah, bagaimana dengan halnya reksadana, reksadana pasar uang? Kalau di pasar uang kan dia lebih low risk kan. Gimana gini, perbandingan antara emas sama kita investasi di pasar uang itu menurut Mas Fadli gimana untuk kita mahasiswa yang belum bekerja? Mungkin kalau yang udah bekerja udah beda ya, seperti itu. Terima kasih, aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih Mbak. Buat Mas Fadli, ada tanggapan lain? Udah boleh jawab ya? Cek masuk suaranya. Masuk, Mas. Oke, baik. Tadi terkait dengan reksadana pasar uang, gitu ya. Kalau kita lihat dari risikonya, gitu ya. Sebenarnya risiko yang diperbandingkan adalah ketika reksadana itu dia kita nitip uang ke seorang, ibarat bisa dibilang dia profesional ya, yang dia paham soal saham gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari risikonya sama. Kalau kita bandingkan teman-teman, jadi emas dan juga saham gitu ya. Nah, emas ini dia misalnya kita lihat teman-teman, track recordnya bagaimana. Sedangkan kalau saham itu sama, dia tergantung dengan uh, perusahaannya. Jadi kalaupun dia orang profesional, dia memilihkan kita memilihkan kita perusahaan mana yang mau kita tanam sahamnya gitu ya, mau kita beli sahamnya gitu kan, investasi di sana. Risikonya sama, bisa dalam artian walaupun kita lihat rekodnya mungkin pada awalnya bagus tapi ternyata down, katakanlah nggak bisa survive gitu ya. Misalnya sebelum pandemi dan setelah pandemi kan banyak tuh perusahaan-perusahaan akhirnya belum tikar gitu ya, down gara-gara pandemi gitu kan. Nah sama, misalnya kita dalam kondisi tertentu gitu ya, kita ke reksadana, kita investasi saham gitu kan, dan ternyata perusahaannya jebol, ya akhirnya uh, uang kita di sana juga jebol juga, dalam artian turun, misal dari berapa jadi minus berapa, seperti itu. Nah kita bandingkan dengan emas ini dalam kondisi apapun gitu ya, ini tadi ada grafik juga di kondisi biasa bagaimana, di kondisi anomali bagaimana, pandemi dan perang dan sebagainya, justru naik terus. Jadi kalau misal ada saran gitu ya, kita lebih baik kemana, semuanya baik, cuman mana yang lebih efektif gitu ya. Nah seperti itu mungkin Nafa ya. Jadi dari reksadana itu punya alternatif lain juga. Cuman kalau kita bicara soal efektivitasnya dalam hal kita belinya mudah, beli saham kan beda, beli saham beli emas gitu kan. Nah yang kita dapat yang mudah dan juga keluarnya juga mudah, itu kira-kira yang mana? Yang pertumbuhannya itu yang jelas yang mana? Dan pertumbuhan yang resikonya lebih tinggi yang mana? Itu juga kita perlu analisa lagi gitu ya. Dan di sini mungkin tadi sudah saya jelaskan panjang juga, dan kesimpulannya yang saya sampaikan gitu ya, dari pertanyaan apa, jelas kalau saya lebih ke emas gitu ya, karena emas ini dia track recordnya jelas, dia cara kita membeli jelas, dapatnya juga jelas kayak gitu. Berbeda dengan reksadana, cuma tidak memungkiri
reksadana bisa jadi pilihan juga dalam kita berinvestasi. Jadi semua adalah pilihan. Ini seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Cek moderator. Oke, terima kasih buat Mas Fadli atas tanggapannya. Gimana nih Mbak Aisyah? Oke, kalau udah cukup, kita lanjut ke ini ya. Oke, karena waktu untuk sesi tanya jawab juga sudah habis. Mungkin teman-teman kalau misal masih ada pertanyaan nih buat Mas Fadli, bisa disampaikan langsung ke sosmednya ya, yang insya Allah bakal dibalas juga sama Mas Fadli. Oke, untuk Mas Fadli, bisa nih menyampaikan dulu closing statement-nya. Kepada Mas Fadli, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya, Mbak Mbak Ananda ya. Oke, jadi closing statement ya. Jadi teman-teman semua, di sini saya menyampaikan bahwa mungkin kita sudah beranjak dewasa gitu ya. Kita sudah beralih dari sisi remaja ke dewasaan, dan kita sebaiknya sudah mulai meresahkan diri gitu ya. Mulai resah terhadap ekonominya kita. Kira-kira kita masih ke tahap yang mana nih? Kita udah masuk ke tahap yang resah dan juga harus memulai untuk manajemen keuangannya, harus ada di sana atau belum kan gitu ya. Kita harus mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, dari manajemen keuangan itu yang akhirnya berdampak ke yang lainnya. Misalkan kita akhirnya uangnya habis, saya nggak bisa kemana-mana, akhirnya berdampak ke yang lain juga. Maka teman-teman, cobalah untuk memanage dari finansial teman-teman sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memanajemen itu yang terpenting adalah bagaimana kita menyisihkan uang untuk tabungan. Jadi nggak semuanya langsung habis, itu salah satu bentuk manajemen juga. Dan dari tabungannya teman-teman itu, kalau bisa diinvestasikan juga. Maksudnya tabungan sisipan itu bisa berkembang lagi, bisa dananya naik gitu ya, bisa berkembang menjadi lebih tinggi kayak gitu. Jadi bukan kita stuck di sana aja atau bahkan rugi, tapi naik gitu. Mungkin yang saya sampaikan, jadilah seorang pribadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri, karena lawan terberat kita adalah diri kita sendiri. Ini seperti itu. Semangat buat teman-teman semua yang seperti halnya saya yang beranjak dewasa. Kita akan terus berjuang ya, menjadi seorang kepala keluarga atau seorang ibu rumah tangga atau seorang berjuang karir gitu ya, yang siap untuk mensukseskan masa depan kita masing-masing. Ini itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Mungkin itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Fadli yang sudah membersamai kami dan memberikan kami motivasi dan ilmu yang pastinya sangat berguna untuk kami ya. Oke, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Jadi sekarang kita mau foto bareng nih sama Kak Fadli. Mungkin buat teman-teman bisa nih menghidupkan kameranya yuk. Yuk, on cam dulu yuk. Meskipun udah muka mau tidur ya, tapi pasti masih ganteng dan cantik-cantik lah. Yuk, on cam yuk. Yuk, teman-teman boleh on cam dulu yuk.
Yuk, boleh yuk teman-teman on cam dulu. Yuk teman-teman ditunggu ya buat on cam. Kita foto bareng dulu. Tuh, gak on cam, gak lanjut dot prize nih. Gimana nih? Kan mau dot prize nih sebentar lagi. Yang gak on cam, door prize-nya nanti hangus ya. Yuk on cam dulu yuk, nggak sampai 5 menit guys. Biar kita langsung ke sesi door prize nih. Yuk 1 menit lagi ya, ditunggu 1 menit lagi. Yuk on cam dulu yuk teman-teman sebentar. Kita foto bareng dulu. Kapan lagi coba? Oke. Nah, udah banyak yang on cam nih ya. Untuk sesi dokumentasi, aku pandu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi nih. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman yang udah on cam. Keren banget nih yang udah on. Oke. Sebenarnya di sini tuh kita ada sedikit kejutan ya buat teman-teman. Ada sesuatu nih buat tadi orang-orang yang udah nanya. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nih? Ada yang tahu nggak nih? Apa nih? Aduh, kalau doi agak berat ya. Oke. Jadi buat orang-orang yang tadi udah bertanya, itu berhak mendapatkan hadiah masing-masing logam mulia AOI Gold 0,0005 gram. Yeay! Selamat buat 2 orang penanya tadi. Telah mendapatkan hadiahnya ya. Tadi ada Mbak Aisyah sama Mas Jabar ya.
Selamat. Semoga bermanfaat ya hadiahnya buat Mas dan Mbaknya. Yang belum beruntung mungkin bisa beruntung di sesi door prize nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu nih guys. Ada yang tahu nggak ini sesi apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Sekarang kita ada di sesi apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Oke, jadi sekarang kita ada di sesi undian door prize. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, untuk teknisnya di awal. Jadi teman-teman bisa lihat nih nomor undian masing-masing di WA group ya. Diingat baik-baik nomornya dan terus bakal diundi menggunakan pin yang akan ditampilkan oleh panitia nanti. Yuk, bisa dilihat dulu nomornya. Kapan lagi nih ikut webinar udah dapat ilmu, dapat emas lagi. Keren banget gak sih? Oke nih udah ada nih. Oh ya buat teman-teman nanti kalau kalian menang terus kita panggil sebanyak 3 kali tapi tidak menjawab, maka hadiahnya hangus ya. Jadi disimak baik-baik. Baik, buat panitia bisa langsung diputar. Oke, ada nomor 10 nih. Siapa nih yang nomor 10? Boleh raise hand dulu. Oke, kita lanjut ya buat undinya. Silahkan panitia. Oke, ada nomor 8. Siapa nih kira-kira nomor 8 nih? Bisa raise hand? Oke. Boleh dilanjut panitia. Oke, ada nomor 11 nih. Siapa nih nomor 11 nih? Iya, udah ada ya. Oke. Oke, itu dia para pemenangnya. Selamat nih buat teman-teman yang sudah memenangkan door prize-nya. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Yang belum dapat, semoga di lain waktu ya dapatnya. Yang dapat tadi nanti bisa hubungi CP-nya ya buat konfirmasi hadiahnya. Oke. Iya. Oke, buat teman-teman, makasih ya udah join di webinar kali ini. Tidak terasa ya, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih.
Aku selaku moderator ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk join malam ini. See you di BTS selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa presensi akhir ya teman-teman.